Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Fendim Rasa dari 5TI5 ingin menjelaskan hasil pohon keputusan. Yang pertama adalah heuristik yang sudah saya buat. Dari gambar yang terlihat pada note, awalnya adalah Jakarta dengan tujuan akhir di Kediri. Dari Jakarta terdapat beberapa cabang menuju Purwokerto, Solo, dan juga Yogyakarta. Namun, dengan metode heuristik, kita dapat memilih jalur berdasarkan nilai estimasi jarak tersisa menuju goal, yaitu Kediri. Pada proses pencarian, node dengan nilai heuristik terkecil menjadi prioritas untuk diekspansi terlebih dahulu. Jadi dari Yogyakarta memiliki heuristik nilai paling kecil, sehingga jalur yang dipilih adalah Jakarta lalu Yogyakarta. Cabang menuju Kediri juga memiliki nilai heuristik yang rendah dibandingkan node lainnya. Dengan begitu, proses berhenti di Kediri karena sudah mencapai tujuan. Jadi, hasil akhirnya menunjukkan bahwa rute terbaik dari Jakarta menuju Kediri adalah lewat Yogyakarta dengan total jarak paling efisien yaitu 3.400 km. Dengan metode heuristik ini dapat membantu kita menemukan jalur tercepat secara lebih terarah karena setiap langkahnya mempertimbangkan perkiraan jarak menuju tujuan. Bukan hanya jarak yang sudah ditempuh, namun setiap langkahnya juga mempertimbangkan perkiraan jarak yang menuju ke tujuan. Selanjutnya di sini ada pohon keputusan yang sudah saya buat juga yaitu DFS. Jadi di sini saya menggunakan pohon keputusan untuk menemukan jalur terbaik dari kota Jakarta menuju Kediri. Jadi kita mulai di titik awal yaitu Jakarta dengan tujuan akhirnya atau goal node adalah Kediri. Kita mulai dari awal dulu. Jadi kalau kita lihat di gambar, Jakarta bercabang ke 3 kota utama yaitu Solo, Purwokerto, dan juga Yogyakarta. Setiap kota ini punya cabang utama yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta, dan kota-kota lain seperti Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Kediri sebagai tujuan kita. Nah, setiap cabang punya banyak jarak tertentu dalam 1 km sesuai data yang sudah saya buat uh, dan juga hitungan kilometer yang sudah berada di soal. Yang pertama adalah jalur Jakarta ke Solo. Jalur Jakarta ke Solo, lalu ke Yogyakarta, Kediri. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1000 km tambah 1000 km dan juga 1500 km yang totalnya 3500 km. Sedangkan jalur yang kedua yaitu jalur lewat Yogyakarta, jadi Jakarta, Yogyakarta, dan langsung Kediri. Itu kalau kita jumlahkan dari Jakarta, Yogyakarta, Kediri 1900 km dan 1500 km. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3400 km, sorry. Dan yang terakhir lewat jalur Purwokerto. Jadi kita lewat dari titik awal Jakarta, Purwokerto, lalu Solo, Yogyakarta, dan Kediri. Di mana ini sangat panjang yang memakan jalur tempuh 4100 km. Nah, dari semua jalur yang ada, yang paling pendek ternyata adalah Jakarta, Yogyakarta, lalu Kediri. Dengan total jarak 3400 km. Jadi berdasarkan pohon keputusan ini atau BFDFS, ini adalah jalur paling efisien dari Yogyakarta ke Kediri lewat Yogyakarta. Kalau kita simpulkan, pohon keputusan ini sangat membantu untuk menentukan pilihan terbaik secara sistematis. Karena setiap langkah kita berdasarkan jarak yang sudah pasti, dengan metode ini kita bisa melihat semua kemungkinan rute sekaligus menghitung mana yang paling optimal. Jadi hasil akhirnya dari Jakarta menuju Kediri, rute terbaik adalah Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri dengan total jarak tempuh 3400 km. Dari keputusan ini, pohon keputusan ini dapat disimpulkan bahwa metode keputusan sangat efektif digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama saat kita punya banyak pilihan rute alternatif seperti pada kasus ini.
Berikutnya, izinkan saya juga menjelaskan mengenai poin keputusan yang sudah saya buat, yaitu BFS. Jadi di sini saya menggunakan poin keputusan untuk menentukan jalur terbaik dari kota Jakarta menuju Kediri. Jadi titik awalnya seperti biasa dari Jakarta dan tujuannya atau goalnya adalah Kediri. Kalau kita lihat di gambar, Jakarta bercabang ke tiga kota utama lagi, yaitu Purwokerto, Solo, dan juga Yogyakarta. Setiap kota ini memiliki cabang lagi kota-kota seperti Semarang, Solo, Surabaya, Bandung, dan juga Kediri. Setiap cabang tersebut punya jarak tertentu dalam kilometer, sesuai data yang sudah diberikan di dalam soal. Dan sekarang saya akan membahas sedikit alur dan perhitungan jaraknya supaya kita bisa tahu mana rute yang paling efisien. Yang pertama adalah jalur Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Kediri. Jadi kalau kita jumlahkan jaraknya adalah dari Jakarta ke Solo itu 1000 km, dan Solo ke Yogyakarta itu 1000 juga, dan dari Yogyakarta ke Kediri itu totalnya 3500 km. Dan yang kedua ada jalur Jakarta Yogyakarta Kediri dengan jarak 1900 km dari Jakarta ke Yogyakarta dan 1500 km dari Yogyakarta ke Kediri. Jadi totalnya adalah 3400 km. Dan yang ketiga, bisa juga lewat Jakarta, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, dan Kediri dengan total jarak 800 dari Jakarta ke Purwokerto dan 500 dari Solo ke Yogyakarta dan 1000 dari Yogyakarta ke Kediri, dan hasilnya adalah 3800 km. Dan yang terakhir lewat Jakarta, Purwokerto, lalu Surabaya dan Kediri. Nah, dan yang total jarak ini adalah 4100, dan dari semua jalur yang ada kita dapat menyimpulkan yang paling pendek ternyata adalah jalur Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri dengan total jarak 3400 km. Jadi berdasarkan poin keputusan ini adalah jalur paling efisien dan dari Jakarta ke Kediri melalui Yogyakarta. Kalau kita simpulkan, poin keputusan ini sangat membantu untuk menentukan pilihan terbaik secara sistematis karena setiap langkah kita berdasarkan data jarak yang pasti dan sudah terukur. Dengan metode ini kita bisa melihat semua kemungkinan rute sekaligus menghitung mana yang paling optimal. Sekian penjelasan dari 3 metode oleh saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.